Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian. Halo, suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita. Kalau kemarin kita campur ya, sebagian pada kayu, sebagian jembatan. Cuman alhamdulillah pada pertemuan ini kita bisa full pada struktur jembatan nih, mata kuliah pagi ya. Namun kehadirannya nanti saya bagi dua, jembatan sama struktur kayu. Oke, next. Terakhir kita sudah merencanakan ini ya, tiang sandaran sama trotoar ya. Jadi yang sudah kita hitung itu adalah tiang sandarannya nih. Kemarin udah kita hitung. Mana ini? Sorry. Ini sudah kita hitung nih railing udah kita hitung. Termasuk trotoar ya, termasuk trotoar. Nah, sekarang kita akan merencanakan mulai ke plat lantai jembatan. Oke, sebentar, agak not responding. Nah, kita ya, oke. Di pertemuan terakhir ya, kita sudah membahas ini nih ya, si tiang sandaran bersama dengan trotoar ya. Kita sudah lakukan perhitungan. Oke. Nah, ini udah selesai. Nah, di sini kemarin kita sudah merencanakan tiang sandaran, lalu ada plat trotoar gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas mulai ke bagian yang kalau kemarin lebih cenderungnya opsional ya, maksudnya bukan bagian dari struktur. Nah, sekarang kita sudah memasuki bagian dari struktur. Oke, jadi dalam perencanaan itu selalu dari yang paling atas sampai ke paling bawah. Lain halnya dengan membuat RAB ya, atau rencana anggaran biaya, itu biasanya dari bawah ke atas. Tapi kalau perencanaan struktur itu selalu dari atas ke bawah. Nah, makanya si tiang sandarannya udah, pipa sandarannya sudah, trotoarnya udah, maka sekarang giliran plat lantai. Oke, nah di sini kita merencanakan sebuah jembatan yang bentangnya adalah 30 meter. Bentangnya 30 meter. Ya, bentangnya 30 meter. Ini totalnya ada 30 meter. Nah, gelagarnya kita akan menggunakan, rencananya sih kita akan menggunakan precast atau e-girder. Ya, kita lihat nanti sanggup apa enggak. Kita akan menggunakan precast e-girder. Ya. Oke. Lalu si lebar jembatannya adalah 7, isinya 3,5, satu lajurnya 3,5, dan satu lajurnya lagi 3,5. Oke, jembatan cukup kecil ya, jadi hanya ada 2 lajur. Yang satu 3,5 dan 3,5. Oke. Di sini si jembatan itu ditopang oleh balok girder dengan jumlah girdernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya ada 6 girder ya. Oke, jumlahnya ada 6 buah girder. Maka untuk supaya lebih proporsional, maka jarak antar girdernya kita asumsikan 7 dibagi 6 ya. 7 dibagi 6 berapa? 7 dibagi 5 berarti ya. Maaf, 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. 7 dibagi 5 berapa? 7 dibagi 5 1,4. 1,4. 7 dibagi 5 1,4. Oke, maka didapat jarak antar girdernya rata-rata adalah 1,4. Ini 1,4 semuanya.
1,4 atau 140 cm. Oke, maka jarak antar girdernya gitu, sama dengan 1,4. Jadi si girder itu kalau di gedung sederhananya adalah balok ya, tapi kalau kita masuk ke jembatan istilahnya ganti ya, dari balok menjadi gelagar atau girder. Jadi balok sama dengan gelagar sama dengan girder ya. Oke, nah selanjutnya kita akan tentukan berapa sih tebal plat lantai kendaraannya. Oke. Berdasarkan SNI, nah, tebal plat lantai itu ya tidak boleh kurang dari 200 mm. Jadi minimal tebalnya adalah 20 cm, nggak boleh kurang dari itu ya, nggak boleh kurang dari itu. Namun tebal aktualnya berapa kalau kita ngikutin standar SNI? Tapi untuk mengetahui tebal tebal plat lantainya adalah 100 ditambah 0,04 B ya. Jadi 100 ditambah 0,4 B. Jadi di sini bisa kita hitung sama dengan 100 ditambah 0,04 dikali 1400 berapa? 0,04 dikali 100 berapa? Ayo. 0,04 dikali 1400. Saya tanya Maulana Yusuf, ada? Maulana Yusuf? Ada Maulana Yusuf? Halo? Maulana Yusuf ada? Nggak ada? Maulana Yusuf ada nggak? Nggak ada. Tidak, saya hapus dulu panggilan. Chandra Rismana ada? Ada, Pak. Nah, oke. Nah, Chandra tolong hitungin ini 0,04 dikali 1400 berapa? .04 dikali 1400 berapa? $56, Pak. 56. Oke, berarti tebal minimum plat lantai jembatannya harusnya 156 mm. Nah, 1400 ini didapat dari jarak antar girdernya. Jadi kalau jarak antar girdernya lebih dari 1400 ya tinggal diganti aja. Nah, namun di sini ada ketentuan nih ya, kita ada ketentuan. Jadi harus lebih dari 200 mm. Sementara kita perhitungannya 156 juga sebenarnya cukup nih ya. 156 juga cukup, maka kita akan menggunakan minimumnya adalah tebalnya adalah 200 mm. Jadi tebalnya 200 mm ya, tebal plat lantainya 200. Ini baru tuangannya. Nah, ini adalah tebal dari plat lantai. Next, kita tentukan ketentuan lain yang berlaku yang kita rencanakan. Misalkan di sini misalkan di sini
ditentukan tebal plat lantainya adalah 20 cm atau 200 mm. Lalu kita akan menggunakan beton dengan mutu FC30. FC30 itu maksudnya untuk satu buah silinder beton dengan diameter 15, tinggi 30. Nah, maka dia akan hancur ketika diberikan beban sebesar 30 MPa. Nah, makanya kita sebut dengan FC30. Oke, next, lalu jarak antar girdernya. Jarak antar girdernya di sini direncanakan sebesar 140 cm atau 1,4 meter. Lalu next, bentang jembatannya berapa? Kita rencanakan jembatannya contohnya adalah 30 meter. Lalu ada berat jenis beton atau specific gravity, atau kita sebut dengan nilai gamma beton. Oke, lalu ada berat jenis aspal. Nah, di sini untuk berat jenis beton, apabila betonnya tanpa tulangan, ya, beton tumbuk, biasanya dia di angka 2200. Ya, apabila betonnya tanpa tulangan 2200. Apabila dengan tulangan, beton biasa, beton tulangan, dia 2400. Tapi apabila betonnya mutu tinggi, nah FC45, FS45 atau K500 dan lain sebagainya, dia biasanya kita asumsikan sebagai 2500. Ya. Ini umum. Jadi gamma beton ini ada ya 2200 betul, 2400 betul, 2300. Bahkan ada yang pakai 2500 juga betul. Jadi silahkan. Oke. Nah, ini adalah berat jenis betonnya. Lalu di atas beton, di atas plat lantai, nah ini adalah plat lantainya. Kita rencanakan si jembatan itu dilapisi oleh aspal. Dilapisi oleh aspal. Nah, di sini dilapisi aspal. Makanya kita membutuhkan berat jenis aspal. Next, lalu dalam perencanaan juga si jembatan ini diasumsikan menerima dalam kondisi hujan. Berarti di sini akan ada air hujan. Oke, maka di atas aspal ini akan ada genangan air hujan. Diasumsikan genangan air hujannya adalah 9,8 kN per meter pangkat 3. Oke. Lalu di atas beton kita asumsikan ada lapisan aspal ACWC sebesar 50 mm atau 5 cm. Nah, tadi karena kita rencanakan dalam kondisi hujan, nah, maka di sini selain aspal ada juga beban akibat genangan air hujan, yaitu sebesar 5 cm. Ya, oke, next, lalu kita rencanakan tebal selimut betonnya. Nah, selimut beton itu ada nilai, biasanya diasumsikan dengan nilai D aksen. Selimut beton. Jadi selimut beton itu adalah jarak yang dihasilkan dari ujung permukaan beton ke diameter tulangan. Ya. Nah, ini diasumsikan sebesar 4 cm. Nah, ini adalah dasar-dasar perencanaan plat lantai. Ini adalah data-datanya ya sebelum kita melakukan perhitungan. Nah, next, lalu kita hitung apa aja sih beban-beban yang bekerja pada plat lantai jembatan. Oke. Berdasarkan SNI ya, jadi si pembebanan jembatan itu ada beberapa jenis. Ini nggak bisa dihapus tuh. Ya, oke, nggak bisa dihapus. Ya, ada beberapa jenis beban dan
setiap bebannya harus dikalikan dengan faktor beban. Ya, faktor beban. Ada faktor bebannya. Nah, ini kalau ngikutin SNI tahun 2016, kalau nggak salah SNI 2016, apabila si betonnya cor di tempat, ya, kita gunakan nilai koefisien betonnya adalah 1,3. Lalu untuk aspal, nah kita ada faktor beban sebesar 2, jadi 200% nih si aspal kita hitung. Lalu faktor beban truk diasumsikan 2, jadi beban truknya dikalikan dengan 2. Next, lalu ada beban angin. Nah, beban angin ini relatif kecil nih, hanya 1,2 ya, atau 20% lebih tinggi dari beban angin dasarnya. Oke, nah di sini ada beberapa jenis beban. Pertama ada beban mati, ya, ada beban mati atau dead load, ada live load, ada juga kalau di sini dipisah ya, wind load atau wind load, itu kalau di jembatan dipisah. Oke, pertama kita hitung dulu nih beban matinya ya. Nah, beban mati itu adalah beban yang sifatnya tetap atau akan ada terus di jembatan yang kita desain. Jembatan yang kita rencanakan dia akan ada terus ya, itu makanya kita sebut dengan beban mati. Nah, si DL ini ada 2 buah jenis beban, yaitu berat sendiri atau massa sendiri itu plat lantai ya. Lalu ada beban mati tambahan ya, kalau di gedung kita sebut dengan SDL atau super dead load. Super dead load. Nah, kita hitung dulu. Pertama kita hitung berat sendiri. Nah, di sini berat sendiri kita rencanakan sebuah jembatan ya. Oke. Ini lebarnya 7 meter. 7 meter. Dan panjangnya di lantai jembatan, panjangnya terus ke sana dia 30 meter. Oke. Tapi dalam perhitungan ini kita asumsikan si plat lantai jembatan ini menjadi sebuah nilai Q ya, nilai Q sama dengan beban merata. Makanya di sini diasumsikan nilai Q ini kita asumsikan nilai Q-nya dalam pecahan 1 meter ya, dalam pecahan 1 meter. Makanya di sini 1, di sini 1 juga. Oke, makanya di sini ada pengali nilai 1. Oke, kita hitung berat sendiri plat sama dengan TS ini adalah tebal plat dikali DG beton, berat jenis beton, dikalikan 1 dikalikan faktor beban massa sendiri. Nah, faktor beban massa sendiri karena betonnya ada si plat lantainya dicornya di tempat ya, kita kalikan dengan nilai 1,3. Nah, 1,3 kenapa harus dikalikan faktor beban? Jadi pada proses pengecoran butuh alat nih, ada truk molen, ada pompa, ada ekskavator atau apa gitu ya. Nah, ini makanya kita tambahkan dengan nilai 30%. Oke, berarti berat sendiri untuk plat lantai ya, maka Q-nya sama dengan 6,72 kN per meter. Ini girder-girdernya 1, 2, 3, 4. Nah, ini Q untuk beban sendirinya adalah 6,72. Oke, lalu
selain berat sendiri, ada juga beban mati tambahan, atau kita sebut dengan super dead load. Ini sifatnya masih beban mati atau beban yang tetap yang akan ada terus pada plat lantai jembatan yang diakibatkan oleh berat aspal dan air hujan. Ya, oke. Next, beban aspal, ya kita hitung volume. Berarti pada atas plat lantai di sininya kita asumsikan ada aspal dengan ketebalan 5 cm. Oke. Nah, berarti D1-nya adalah tebal aspal dikali dengan berat jenis aspal, yaitu sebesar 22 kN per meter cube. Nah, ini dapat dari ketentuan yang sudah kita sepakati di awal, 22 kN per meter cube. Oke, next dikalikan dengan 1 karena diasumsikan dalam 1 meter, dikalikan dengan faktor beban untuk aspal, ya. Faktor beban untuk aspal KUMA, ya, faktor beban untuk aspal kita asumsikan nilainya adalah 2. Oke, nah KUMA ini, faktor beban untuk aspal ini ditujukan untuk alat-alat dalam proses pengaspalan, karena di sana akan ada dump truck, akan ada roller, akan ada vibro, akan ada spreader gitu ya. Nah, ini makanya dikalikan dengan 2. Oke. Terus sama si air hujan juga kita hitung dikalikan 2 juga ya. Cuman ini kenapa ada angka 2? Nah, saya masih tanda tanya nih. Harusnya sih enggak ya. Cuman saya asumsikan di sini air hujan, kadang hujannya bisa deras, bisa juga kecil. Nah, ini kita asumsikan hujannya yang paling deras. Dengan demikian, total beban matinya adalah 3,181 kN per meter. Oke. Jadi DL total sama dengan 6,72. DL total sama dengan bisa dihapus. Bentar. Nggak bisa dihapus ya. Ini nggak bisa dihapus. Nah, jadi berat total mati atau beban mati total ya, pertama akan diakibatkan oleh MS ditambah aspal ditambah dengan air hujan. Oke. Beban mati sendirinya adalah 6,72 kN per meter. Lalu aspalnya adalah 2,2 kN per meter dan air hujannya adalah 0,981 kN per meter. Oke, maka di sini kita bisa hitung nih 6,72 ditambah 2,2 ditambah 0,981, berapa hasilnya? Berapa hasilnya ini? Ada yang bisa bantu saya? 9,901. 9,901 kN per meter. Nah, jadi saya kasih slide baru. Oh, kok ada banyak surat coretnya ya? Ini slide. Nah, setelah di sini. Jadi untuk misalkan ini adalah plat lantai, kita asumsikan si girdernya menjadi tumpuan 1, 2, 3, 4. Maka di sini
Ki total beban matinya sama dengan 9,901 kN per meter. Ini diasumsikan sebagai beban merata. Ya. Oke, next, sebentar saya close dulu. Kayaknya si PowerPoint-nya agak error. Sebentar saya closing dulu. Bisa buka lagi. Bentar ya. Nah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum Pak, masih puyeng. Masih puyeng. Oke. Ya, nggak ini ya, nggak muncul. Oke. Jadi tadi si beban matinya adalah total DL sama dengan massa sendiri ditambah aspal tambah air hujan. Jadi untuk massa sendirinya ada 6,72, aspalnya ada 2,2, lalu air hujannya adalah 3,181. Oke, maka totalnya adalah 9,9 berapa tadi tuh? 901 ya. 901. Nah, oke. Nah, jadi untuk beban mati pada girder, ini contoh ada plat lantai. Nah, ini girdernya kita jadikan tumpuan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi Q-nya beban merata akibat beban matinya adalah sama dengan 9,901. Gitu ya. Oke, next, ini adalah beban mati. Nah, sekarang apakah cuma beban mati aja? Ya. Nah, berarti selain beban mati ada juga beban hidup. Nah, beban hidup. Nggak muncul Pak. Oh, nggak muncul. Oh, sorry, saya lupa. Oke. Kirain laptop saya error. Nah, udah. Nah, tadi beban matinya ya udah ketahuan. Jadi totalnya adalah 9,900. Nah, ini total beban mati. Nah, next, apakah cuma beban mati aja yang bekerja? Ternyata enggak nih, ya. Masa cuma beban mati? Emang truknya nggak dihitung? Emang orang yang lewat nggak dihitung? Ya. Ada lagi beban truk. Nah, beban truk ini agak-agak, nah ini beban truk dalam SNI ya, dalam SNI diasumsikan satu buah, gimana ya saya surat-suratnya ya. Nah, contoh seperti ini di SNI, misalkan ini adalah sebuah truk ya. Nah, truk 1, 2, 1, 2 ya. Truk. Nah, ini kita asumsikan ini dump truk. Kalau kita lihat dari bawah, kurang lebih rodanya, kita lihat rodanya 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan di sini ada truk yang rodanya 10 dan truk indeks berapa? Indeks 30 kubikan. Kalau kita lihat tampak kalau mata kita di sini, nanti ini adalah baknya, ini adalah rodanya 1, 2, 1, 2, ini ada gardannya. Nah, untuk beban gandarnya, beban satu buah satu titik begini ya. Nah, ini beban dasarnya adalah sebesar, di sini adalah P sebesar 112,5 kN. Jadi ini
kalau rodanya 2 berarti yang satu 112,5, yang satu juga 112,5. Jadi totalnya untuk beban gardannya itu adalah 225. Oke ya. Nah, ini adalah bebannya. Jadi satu gandarnya adalah 225, maka beban rodanya adalah 112,5. Jadi kalau di perencanaan jembatan kita harus asumsikan ada truk yang lewat. Nah, selama jalannya memungkinkan dilewati truk. Nah, karena penyebab kerusakan terbanyak pada infrastruktur itu adalah makhluk ini, Pak, ya. Kalau mobil kecil atau mobil box, sepeda gitu ya, efeknya nggak terlalu besar. Yang paling efeknya besar adalah si truk ini. Nah, makanya dalam perencanaan jembatan, kalau memang bisa dilewati oleh truk, nah maka kita asumsikan bahwa jembatan itu akan dilalui oleh truk. Terkecuali kalau kita hanya jembatan kayak di situ gunung nih, cuma buat pariwisata, cuma buat orang aja. Ini berarti kita nggak perlu nih analisis beban truk, nggak usah. Ya, karena kita jembatannya 30 meter, ya, jembatannya lumayan panjang 30 meter, lalu lebarnya juga lumayan 3,5 dan 3,5, maka kita asumsikan ada truk yang lewat di jembatan kita. Oke, sekarang kita hitung beban truknya berapa. Oke, beban hidup truk. Untuk beban roda ganda truk diasumsikan atau ditemplatkan, jadi beban dasarnya adalah 112,5 nih menurut CSNI dalam satuan kilonewton. Oke. Dan si truk ini memiliki ditambah lagi faktor beban dinamis sebesar 0,4 ya. Jadi tergantung bentang jembatannya. Kalau jembatannya lebih panjang, faktor beban dinamisnya juga bukan 0,4, angkanya bisa beda lagi. Karena kita jembatannya hanya 30 meter ya, di sini kita hanya 30 meter, maka faktor beban dinamisnya adalah 0,4. Oke. Nah, next. Lalu berapa sih beban roda yang akan kita hitung? Ini kita asumsikan karena tadi ada ada faktor beban sebesar 0,4 atau 40%, maka beban truknya adalah 1 ditambah 0,4 ya. Berarti di sini nilainya sama dengan 1,4. Ctrl C, Ctrl V. Nah, 1 ditambah 0,4 sama dengan 1,4 dikali beban truk itu sendiri 112,5 dikali dengan faktor beban yang diakibatkan oleh truk KUTT atau ini ya. Nah, ini faktor muatan truk. Faktor muatan truk dikalikan dengan 2. Makanya di sini dalam beban truk, ya beban aslinya dia cuma 112 nih. Tapi dalam perhitungan kita akan buat menjadi 315. Hampir 3 kali lipatnya. Nah, kenapa? Karena supir truk nakal-nakal. Pengusaha-pengusaha transformer ini nakal-nakal. Yang harusnya truk diisi 15 kubik ya diisi 30 kubik, diisi 20 kubik. Jadinya kan overload, jadinya overdimensi. Nah, makanya dalam perencanaan jembatan, beban truk ini selalu diasumsikan dengan faktor beban yang sangat tinggi. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk truknya, untuk satu unit truk atau hitungnya kan kadang di jembatan ada beberapa truk ya. Oke. Hitungnya per saat truk berhenti atau berjalan, Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, di sini diasumsikan ya, karena kita menghitungnya plat lantai, ya, kita menghitungnya adalah plat lantai. Plat lantai itu, misalkan di sini lebarnya 7,5 meter, ya, 7,5 meter.
Lalu ada girder-girdernya kita asumsikan sebagai tumpuan. 1, 2, 3, 4, 5 contohnya ya dari. Nah, beban rodanya karena kita mencari nilai P, kita akan mencari nilai P nih. Nilai P untuk bentang sekian. Untuk bentang sekian. Nah, nilai P-nya berapa? Ya, karena kita masih 2 dimensi nih. Kita masih 2 dimensi, maka beban P-nya kita asumsikan sebagai beban truk yang sebesar 315 kN. Nah, berbeda dengan si beban sendiri. Nah, si beban truk ini karena dia hanya 1 poin. Nah, hanya 1 poin di sini aja, bukan terdistribusi, maka kita asumsikan ini sebagai beban terpusat. Nah, masalah jumlah truk berapa? Nah, nanti kita akan menghitung di perhitungan gelagar. Nah, ini truknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nanti akan kita temukan di perhitungan gelagar. Di sini ada beberapa kombinasi. Ada layan 1, layan 2, ada batas, ada ultimate ya. Nah, ini kita belum berhubungan ke jumlah truknya, kita masih asumsikan berapa sih beban yang bekerja pada plat lantai pada pada 2 dimensi ya. Kita belum berbicara mengenai panjang jembatan. Nah, panjang jembatan nanti akan kita hitung ketika kita menghitung gelagar. Maka di sini akan ada beberapa kombinasi beban dengan asumsi ini yang satu penuh, yang satu kosong. Dua-duanya penuh, dua-duanya kosong, dua-duanya penuh lalu hujan. Nah, ini kita namakan dengan kombinasi beban. Nanti kita hitung di perhitungan gelagar. Gitu, Pak. Dimensi, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada. Waktu kita juga sebentar lagi, 20 menit. Nah, selain beban truk, ada juga beban angin. Ya, beban angin. Nah, beban angin itu diasumsikan, kita given aja ya, 0,751. Cuman dapat dari mana nih 0,751? Nah, kita diasumsikan, kan angin gayanya ke samping nih. Gayanya ke samping. Nggak, masa ya anginnya gayanya ke bawah ya, gravitasi. Nah, ini beban gravitasi dong. Tapi kenapa di sini ada beban angin? Ya. Oke. Jadi diasumsikan angin berhembus dari arah sisi kendaraan. Ya, angin berhembus pada arah sisi kendaraan. Contoh, angin berhembus menabrak sisi kendaraan, ini ya. Berhembusnya ke sini. Lalu si kendaraan tentunya akan mengalami momentum ya, dan akan mendistribusikan beban angin ke roda, dan akhirnya roda akan ujung-ujungnya ke plat lantai lagi, kayak gitu. Makanya di sini terjadi beban angin ya, besarnya 0,751 kN. Ini given aja. Nah, beban angin ini bekerja pada setiap kita asumsikan sebesar, ada yang perencanaannya 1,8, ada yang 2 meter ya, 1,8 sampai 2 meter ya, dengan jarak X. X-nya adalah jarak antar roda. Jarak antar rodanya sebesar 1,75 meter. Oke, lalu dikalikan dengan beban angin. Beban anginnya adalah 1,46 Newton per meter. Kita dapat dari ini 1,46. Nah, ini ada dari SNI tahun 2016. Oke, next. Beban anginnya sudah kita hitung. Jadi ada 3 buah beban nih. Ada DL, ada LL, ada WL. Nah, kalau DL terdiri dari MS, massa sendiri, sama massa tambahan. Kalau LL didapat dari truk, kalau WL dapat dari angin.
sorry maaf, di sini juga angin harusnya LL juga ya, kalau nggak salah LL juga nih evakuasinya. Garis LL. Soalnya beban angin hanya bekerja ketika ada truk, makanya kita asumsikan si LL ini, si angin termasuk ke dalam beban hidup. Nah ini ada beban hidup truk dan WL atau wind load. Oke, next kita hitung nih momen yang bekerja. Pertama, momen akibat berat sendiri, ya, momen akibat berat sendiri. Oke, udah kita jelaskan barusan. Jadi si berat sendiri, ya, berat sendiri kita asumsikan sebagai beban merata nih, beban merata, ya. Oke, nah beban merata. Apabila tumpuannya ada 1, 2, 3, 4, ya, maka untuk momen tumpuannya di tumpuan di area sininya, ini saya nggak akan ngebahas kenapa ada 1/24, 1/12, kenapa ada angka ini, saya nggak akan ngebahas itu ya, itu domainnya ada di statika. Kita given aja 1/12 nih. Jadi ada momen tumpuan, ada momen lapangan. Jadi momen tumpuan itu dia bekerja momen negatif, momen negatif, ya. Dia akan bekerja momen negatif. Nah momen negatifnya dia 1/12 Q dikalikan dengan L pangkat 2. Nah sementara momen lapangannya dia sebesar 1/24 Q dikalikan dengan L pangkat 2. Oke, given jadi momen lapangannya adalah 1,098, sedangkan momen tumpuannya 1,098 kN, lalu momen lapangannya adalah 0,5. Makanya di sini momen tumpuannya lebih banyak, dengan artian nanti konstruksi platnya, ya, ketika di sini ada girder, ya, ketika di sini ada girder, ternyata momen tumpuannya lebih banyak, maka kita bisa sederhanakan bahwa tulangan yang di atas nanti pada area tumpuan akan lebih banyak. Misalkan di sini ada tulangannya diameter 16, jarak 125, nah bisa jadi ketika di lapangannya, ya, ketika di lapangannya dia ada di bawah dengan jumlah kan diameter 16, jaraknya 150. Nah kenapa bisa berbeda gini? Karena dia jumlah beban yang bekerja pada area tumpuan dan lapangan itu berbeda, ya. Nah ini akibat beban sendiri atau massa sendiri. Next, lalu ada akibat beban mati tambahan, ya. Kalau si massa sendiri atau beban plat lantai dia bekerja sepanjang plat, sepanjang ini ada 7 meter, bukan 7 meter tapi 10,8, dalam artian dia 10,8 itu plat, sini ada tiang sandaran, sini ada tiang sandaran. Nah si plat lantai bekerja sepanjang, kalau ini kan si lebar jembatannya cuma 7 ya, 7, tapi dia ada trotoar, maka jumlahnya ada sebesar 10,8 berapa ya? Totalnya di sini tujuh meter ditambah 2, 7 ditambah 2, oke berarti 9 meter. Oke, maka di sini bekerja si platnya sebesar 9 meter. Sebesar 9 meter. Nah ini akibat berat sendiri. Lalu ada akibat beban mati tambahan, ya, beban mati tambahan. Nah ini akibat berat sendiri sebesar 9
9 meter. Lalu ada akibat beban mati tambahan. Nah, tapi bedanya kalau si beban mati tambahan dia hanya bekerja sepanjang lajur kendaraan atau sebesar tadi ya, kita rencananya berapa meter? 7 ya, 7 meter. Nah, jadi si beban mati tambahannya hanya bekerja sepanjang 7 meter. Nah, oke, next di sini sama, saya nggak akan ngebahas kenapa ada 5/48, 5/96 gitu ya, domainnya statika. Pokoknya pada area tumpuannya ada momen sebesar 0,6, lalu pada area lapangan ada momen sebesar 0,325. Oke, next. Lalu yang terakhir, akibat beban truk. Nah, ini beban truk nih. Nah, beban truk beda. Kalau yang tadi si beban mati tambahan kita asumsikan sebagai beban merata, tapi truk kita asumsikan si roda truknya berada di tengah-tengah gelagar. Jadi si rodanya ada di tengah-tengah sini, kita asumsikan. Ya. Oke, kita asumsikan ada di tengah-tengah gelagar. Maka di sini kita asumsikan sebagai beban terpusat. Ya. Oke, lalu terjadi momen pada tumpuan sebesar pada tumpuannya adalah 68,9. Sini ya, 68,9. Tapi pada area lapangan terjadi sebesar 62,0. Ya, ini 62,0. Oke, setelah itu kita summary. Berapa sih total momen lapangan dan berapa total momen tumpuan? Oke, jadi pada area gelagar kita sebut dengan area tumpuan. Oke, ini area gelagarnya. Ini ada lantainya. Nah, berarti kalau dia momennya kurang lebih seperti ini. Momennya kurang lebih seperti ini. Nah, maka pada pada area tumpuan, pada area yang ada gelagarnya, dia total momennya adalah 70,8. Sementara pada area lapangan, berarti di sini momennya adalah sebesar 63,03. Oke, di sini berarti kalau kita asumsikan 70 sama 63 nih, berarti di sini momen negatifnya bakalan lebih banyak, maka tulangan di sini akan lebih banyak dibanding tulangannya ada di sini. Nah, ini adalah perhitungan momennya. Nah, si momen ini nanti kita akan olah si data ini untuk menghitung berapa sih tulangan yang akan kita butuhkan. Next, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sebentar. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, next. Selanjutnya kita langsung menghitung jumlah tulangan. Tapi sebelumnya kita buat resume dulu. Jadi total MU-nya, total MU atau momen ultimate pada area tumbuhan tadi kita ada di angka 70, sekian. Lalu total MU untuk area lapangan kita ada kalau nggak salah 63, sekian dalam satuan kilonewton meter. Nah, si MU ini akan kita gunakan untuk dasar kita menghitung tulangan. Nah, kita sama dengan perhitungan struktur beton.
momennya kita hitung dulu untuk momen tulangan negatif nih. Momennya ada 70,817 ya. Oke, lalu kita akan menggunakan, lalu kita si plat lantai kita rencanakan menggunakan mutu beton FC30 dan mutu tulangan sebesar U atau BJTD 400 ya. Lalu selimut betonnya adalah 40 mm dan tebal platnya 200 mm. Di sini lebar plat lantainya kita asumsikan dalam 2 dimensi, makanya kita asumsikan sebagai 1000 mm atau 1 meter. Lalu tebal efektif plat lantainya berarti sama dengan H dikurangi dengan tebal efektif plat lantai adalah tebal beton dikurangi dengan selimut beton. Selimut betonnya adalah 40, maka hasilnya adalah 190. Lalu diameter tulangannya kita rencanakan diameternya adalah diameter 16 mili ya, diameter 16. Lalu faktor reduksi kuat lentur adalah 0,8. Maka si kuat lenturnya si beban yang bekerjanya kita harus bagi dulu dengan 0,8. Maka si bebannya kita up menjadi 70,817 dibagi 0,8. 0,8 didapat dari faktor reduksi kuat lentur. Nah, makanya kita up lagi dari 70 menjadi 88. Nah, si 88 ini baru kita gunakan untuk menghitung kebutuhan tulangan, bla 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 bla, sampai akhirnya kita ketemu nih tulangannya dengan jarak D16 jarak 125. Jadi pada area sini ya, nah, jumlah tulangannya adalah 16, adalah diameter 16 dengan jarak 125 ya. Oke, next perhitungan struktur beton nggak akan saya jelaskan lebih lanjut, soalnya saya udah banyak memudah di mata kuliah struktur beton. Next, tadi adalah momen tumpuan, lalu sekarang tulangan baginya atau tulangan sengkangnya ya. Tulangan sengkang kita hitung, tulangan sengkangnya kita gunakan diameter 16 jarak 250 ya. Oke, kita asumsikan setengah dari kebutuhan tulangan pokok. Jadi di sini tulangan baginya di sini ya. Nah, ini tulangan baginya ini dengan jarak 16 jarak 250 tulangan bagi. Lalu next kita tulangan lapangan sama perhitungannya tapi bebannya berbeda ya. Momen lapangan kita ada 63 ya. Ini ketentuannya kita sama semuanya. Lalu pada bebannya juga momen nominalnya juga sama, jadi momen nominalnya adalah mu dibagi dengan faktor reduksi 0,8, hasilnya 78. Oke, lalu didapat, jadi kita sama diameter 16 jarak 125. Oke, jadi pada area lapangan juga kita nah di sini sama nih, tapi tulangannya posisinya ada di bawah. Ini jaraknya adalah 16 jarak 125. Sementara tulangan baginya kayaknya sama ya. Tulangan baginya 16 jarak 250. Jadi tulangan baginya 16 diameter 16 jarak 250. Oke, jadi kalau kita proyeksikan contoh di sini adalah gelagarnya. Sini ada gelagar lagi, maka di sini ada tulangan ini arah yang panjangnya 30 meter. Nah, maka di sini tulangannya di sini ada 1 2 3 4. Nah, ini dengan jarak diameter 16 jarak 125. Nah, pada area lapangan juga tulangan sama nih di sini. Ya. Jadi tulangannya kurang lebih kayak gini. Nah, ya, ini jadi sama jaraknya.
16 jarak 125. Jadi jarak antar tulangannya adalah 125. Lalu tulangan baginya adalah tulangan yang memanjang ke arah sana. Nah, ini adalah tulangan bagi. Atau kita sebut dengan sengkang. Nah, tulangan baginya diameternya adalah diameter 16, jaraknya 250. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Izin Pak untuk Ya. tugas nanti Pak sampai sini juga Pak ininya pengerjaannya. Bagaimana Pak? Tugas nanti saya share di Classroom ya. Cuman nanti saya kasih tugas ya. Nanti saya kasih tugas tapi enggak ngitung beton, tapi kita akan menghitung momen-momen atau beban-beban yang bekerja pada jembatan gitu ya. Karena kalau ngitung tulangan itu domainnya udah struktur beton Pak ya, domainnya udah struktur beton. Nanti saya kasih tugas tapi menghitungnya adalah beban pada jembatan ini ya. Nanti saya kasih tugas deh, nanti saya share di Classroom ya di tugasnya. Oke Pak, siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke. Cuman kadang-kadang di lapangan itu ya, kadang-kadang di lapangan kita kan jelas ya menghitung ada tulangan lapangan, ada tulangan tumpuan gitu ya. Ini sangat jelas juga. Cuman kadang-kadang kita susah nih dalam pekerjaannya harusnya kan tulangannya jadi kayak gini. Dalam pekerjaannya, dalam perencanaannya kita kan akan menghitung tulangan kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah plat lantainya. Contoh di sini ada gelagar. Ini ada gelagar lagi. Ini ada gelagar lagi nih. Oke, sesuai perencanaan kita ya. Nah, tulangannya itu harusnya pada area tumpuan itu tulangannya ada di atas. Lalu pada area lapangan tumpuan itu ada di bawah. Lalu pada area tumpuan di atas lagi. Ya. Pada area lapangan kita turun lagi ke bawah. Tuh. Ya, kayak bondex. Jadi cuman kadang-kadang susah ya si menyulitkan yang kerja untuk membuat tulangan dengan pola zigzag seperti susah. Misalnya di sini 16 jarak 125. Ini juga 16 jarak 125. Nah, ini sangat menyulitkan yang kerja nih. Makanya biasanya untuk menyederhanakan daripada ngebengkok-bengkokin gitu ya, tulangannya udah dilurusin semuanya sama kayak gitu. Nah, tinggal jaraknya aja semuanya sama, diameter 16 jarak 125. Kalau sebetulnya kita pakai satu lembar tulangan aja juga udah aman nih, cuman karena makan waktu nih ngebengkok-bengkokin tulangan kayak gini gitu. Yang kerja biasanya udah dibikin simpel aja, 16 min 16 setiap jarak 125, mau yang di atas kayak mau yang di bawah kayak. Nah, ini adalah teknis-teknis di lapangan. Tapi secara keilmuan ya harusnya kayak gini. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin Pak, ini di record nggak Pak? Di record gak ya? Di record Pak. Di record. Alhamdulillah. Tapi kadang saya kelupaan. Udah lama, udah selesai, nggak direkam. Cuman Pak, kadang saya ketika habis mata kuliah di hari kerja,
nggak ada waktu buat ngebuka-buka file lagi buat ngedit video. Kadang saya nggak ada waktu, jadi kadang ke upload, kadang enggak di YouTube. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Kita ketemu lagi pukul 9.30 ya. Baik, Pak. Kita ketemu lagi pukul 9.30 di mata kuliah. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.